Kasus Jiwasraya terus bergulir memasuki babak baru. Bola panas ini sudah menyeret 5 orang sebagai tersangka. Ada 5 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, ditahan usai diperiksa pada Selasa 14 Januari 2020. Kita akan ulas bersama dalam babak baru skandal Jiwasraya berikut ini. Oke, kita lihat ini adalah 5 orang yang ditahan dalam skandal Jiwasraya. Jadi pada saat mereka memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Agung, kemudian mereka keluarnya dengan rompi warna pink dengan tulisan tersangka. Nah, ini dia ada 5, kita lihat bersama. Ada Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hansen International Tbk (MYRX). Kemudian ada Hari Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya. Ada Heru Hidayat, Presiden Komisaris Trada Alam Minera Tbk atau TRAM. Kemudian ada Risman Rahim, ini adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya, dan ada Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya. Kita akan lihat sedikit profil mereka seperti apa. Ini adalah Beni Cokro Saputro, ini sudah tidak asing lagi sosoknya di kalangan para pelaku saham. Ya, namanya sering disebut karena ia dikenal sebagai seorang market maker, tapi sebenarnya jabatan dia adalah sebagai Direktur Utama Hansen International Tbk atau MYRX yang kini harga sahamnya sudah berada di dasar Rp50 per unit saham. Dan selain menjabat sebagai Direktur Utama Hansen International MYRX, Beni Cokro juga memegang jabatan direksi maupun komisaris di setidaknya 23 perusahaan lain. Ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018 yang dikutip oleh CNBC Indonesia. Nah, Beni Cokro ini bahkan pernah masuk sebagai 50 orang terkaya Indonesia tahun 2018, yaitu di urutan ke-43 dengan kekayaan 670 juta dolar Amerika Serikat. Nah, ini kalau kita kurskan dengan kurs rupiah saat ini kira-kira 9,1 triliun rupiah. Nah, kita tahu Beni Cokro Saputro ini tersangkut kasus Jiwasraya. Nah, diketahui ini dilaporkan bahwa Jiwasraya tidak hanya pernah berinvestasi secara langsung ke saham-saham yang terafiliasi dengan Beni Cokro, tapi juga pernah berinvestasi membeli medium term notes atau MTN, surat utang jangka menengah Hansen International pada tahun 2015-2016. Nah, kemudian sebelum kasus Jiwasraya ini sebenarnya nama Beni Cokro juga sempat disebut-sebut juga nih, karena pada waktu itu perusahaannya Hansen International ini disemprit oleh OJK karena melakukan pengumpulan dana masyarakat secara ilegal senilai 2,4 triliun rupiah. Nah, ini adalah perusahaan properti ya. Kemudian oleh OJK diminta perusahaan Beni Cokro ini untuk mengembalikan dana masyarakat yang sudah dihimpunnya. Dan beberapa hari sebelum ia ditahan oleh Kejaksaan Agung, ini Kementerian BUMN juga sempat meminta untuk Beni Cokro mengembalikan utangnya di Asabri. Ini ada juga perusahaan plat merah asuransi. Namun tidak diungkap oleh Kementerian BUMN berapa sebenarnya jumlah utang Beni Cokro di Asabri. Dan kemudian kita lihat selanjutnya sosok lain yang juga ditahan dalam kasus Jiwasraya adalah Heru Hidayat. Ini seperti juga Beni Cokro, ia adalah sosok yang tidak asing lagi sepak terjangnya di dunia pasar saham tanah air. Nah, dia ini menjabat sebagai komisaris utama di beberapa perusahaan. Di antaranya adalah komisaris utama di Trada Alam Minera atau TRAM, kemudian komisaris utama di Inti Agri Resources (IIKP). Nah, kedua saham ini kalau Anda lihat ini harganya saat ini sudah berada di dasar Rp50 per unit saham. Ia juga komisaris utama di PT Maxima Integra Investama dan PT Gunung Bara Utama, dan ia menjabat sebagai direktur di PT Maxima Agro Industri. Nah, ia juga berstatus sebagai tersangka di kasus Jiwasraya ini. Nah, ini Jiwasraya juga berinvestasi pernah di saham-saham yang terafiliasi dengan Heru Hidayat. Bahkan salah satu sahamnya yaitu saham Inti Agri Resources. Ini adalah saham yang bergerak emitennya di bidang ikan arowana. Nah, ternyata menurut audit dari BPK tahun 2016 ini Jiwasraya pernah berinvestasi melalui 14 produk reksadana di saham Inti Agri Resources (IIKP) ini, sampai pada waktu itu porsi kepemilikan saham emiten ikan arowana ini
ada 49% yang dimiliki oleh Jiwasraya. Nah, sama seperti Beni Cokro juga, beberapa hari sebelum ia ditahan dalam kasus Jiwasraya ini, Kementerian BUMN juga sempat menyentil Heru Hidayat nih, tolong bayar utangnya di Asabri. Tapi juga tidak terungkap berapa jumlah utang Heru Hidayat di Asabri. Kemudian kita lihat sekarang yang mantan petinggi Jiwasraya, totalnya ada 3 yang ditahan. Mari kita lihat 2 sosoknya di sini ya. Yang pertama adalah Hendrisman Rahim. Dia adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya yang memimpin sampai 2018, jadi 10 tahun ya. Pada waktu dia dipilih sebagai Direktur Utama Jiwasraya, sebenarnya dia sudah mewarisi kondisi Jiwasraya yang tidak sehat kondisi keuangannya. Karena apa? Ini Jiwasraya diketahui pada tahun 2006 ini kewajibannya jauh lebih besar daripada asetnya. Dan bahkan Heri Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya ini kepada media pernah mengatakan bahwa sebenarnya kondisi ini sudah terjadi jauh sebelum itu. Jadi sejak 2002 sudah mewarisi kondisi keuangan yang berat di Jiwasraya. Namun kemudian pada satu masa ini kepemimpinan Hendrisman Rahim ini pernah dianggap sangat berhasil. Dia dianggap berhasil menyelamatkan Jiwasraya. Dan yang menjadi penyelamat Jiwasraya adalah produk yang namanya JS Saving Plan ya, yang diluncurkan di tahun 2013. Ini ternyata berhasil menyelamatkan kondisi Jiwasraya karena lewat produk ini Jiwasraya berhasil mengumpulkan dana nasabah hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Namun ternyata ini hanyalah penyelamat sementara karena ada bom waktu. Permasalahannya apa? Satu, imbal hasil yang ditawarkan ini terlalu tinggi. Kedua, juga ada dugaan kesalahan penempatan dana investasi yang pada ujung-ujungnya ini seperti bom waktu meledak, yaitu pada saat terjadi gagal bayar asuransi JS Saving Plan yang mengemuka di tahun 2018. Dan kemudian juga ada kasus lain yaitu rekayasa laporan keuangan tahun 2017. Pada waktu itu diklaim ini Jiwasraya mengantongi keuntungan 2,4 triliun rupiah. Namun ternyata setelah dilakukan audit ulang, keuntungannya hanya 360 miliar rupiah saja. Soal rekayasa keuangan ini ternyata bukan permasalahan baru di Jiwasraya. Temuan BPK ini sebenarnya rekayasa keuangan untuk menutupi kerugian sudah terjadi di Jiwasraya bahkan sejak tahun 2006. Nah, karena masalah rekayasa laporan keuangan ini, Hendrisman Rahim ini dicopot oleh Menteri BUMN waktu itu Rini Sumarno ya. Nah, setelah dia meninggalkan Jiwasraya, ia dikabarkan menjadi pimpinan di Pool Advista Life yang terafiliasi dengan Pool Advista Finance yang merupakan salah satu perusahaan pengelola investasi atau portofolio Jiwasraya. Lalu berapa kekayaan Hendrisman Rahim? Ini menurut laporan harta kekayaan penyelenggara tahun 2018, kekayaannya adalah 17,3 miliar rupiah. Ini termasuk 3 motor gede dan 5 mobil mewah. Nah, Hendrisman Rahim ini saat memimpin di Jiwasraya didampingi oleh Direktur Keuangan Jiwasraya yang bernama Hari Prasetyo. Dia juga menjabat mulai 2008 sampai 2018. Nah, selepas dari Jiwasraya, ini Hari Prasetyo sempat bekerja di kantor staf presiden sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 3 bidang kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis. Berapa kekayaannya Hari Prasetyo? Ternyata lebih banyak daripada mantan bosnya, yaitu 37,9 miliar rupiah berdasarkan LHKPN 2018. Ini juga termasuk 3 motor gede dan 6 mobil mewah. Selanjutnya kita lihat. Kasus ini kita tahu bergulir tahun 2018 saat terungkap Jiwasraya ini gagal membayar polis nasabah JS Saving Plan yang sudah jatuh tempo di Oktober 2018. Waktu itu angkanya 802 miliar rupiah yang gagal bayar. Ternyata membengkak di Oktober hingga November 2019 diketahui asuransi Jiwasraya ini telah mengalami gagal bayar 12,4 triliun rupiah, tidak mampu membayar kewajibannya kepada pemegang polis JS Saving Plan. Nah, pasalnya apa? Ternyata diduga terjadi salah dalam penempatan dana investasi. Bisa kita lihat nih, investasi
Jiwasraya yang anjlok. Di saham pada Desember 2017 tadinya ada 6,6 triliun rupiah. Ternyata pada posisi September 2019 ini sudah anjlok menjadi tersisa 2,5 triliun rupiah saja. Di reksadana juga demikian, anjlok juga. Pada Desember 2017 ada 19,2 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat posisi terakhir di September 2019 ternyata investasi di reksadana ini juga sudah anjlok 6,6 triliun rupiah. Nah, kemudian kita tahu dari Kejaksaan Agung ini memperkirakan akibat kejadian di Jiwasraya ini ada kerugian yang ditimbulkan sebesar 13,7 triliun rupiah per Agustus 2019. Selanjutnya kita akan terus pantau bagaimana bergulirnya kasus Jiwasraya ini. Tentu saja kita tidak hanya mengharapkan ada penuntasan kasus hukumnya, tapi juga uang nasabah bisa kembali.